Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman mahasiswa Prodi Sejarah Peradaban Islam dalam mata kuliah kajian naskah Nusantara. Dalam pertemuan online kali ini kita akan membahas tentang materi penyuntingan naskah kuno ya. Dan menurut saya ini materi yang cukup penting karena ini akan mendasari kalian bagaimana nanti akan menganalisis isi suatu naskah ya atau manuskrip. Ya. Dalam pembelajaran ini kita akan menggunakan metode SCL atau Student Centered Learning, di mana kalian semua sebagai mahasiswa akan menjadi fokus utama yang akan mandiri melaksanakan kegiatan penyuntingan naskah. Oke, baik. Untuk yang pertama yang harus diperhatikan adalah korpus dulu ya. Kita menentukan korpus. Korpus apa sih? Korpus adalah sumber data utama dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini adalah naskah atau manuskrip ya. Di sini saya mengajukan dua opsi dalam kalian menentukan korpus, bisa melalui online, bisa melalui kunjungan langsung ke tempat-tempat koleksi naskah ya atau skriptorium. Ya, tentunya di sini saya mempertimbangkan 4 aspek yang harus kalian pahami dalam menentukan korpus. Yang pertama adalah novelty ya. Novelty di sini itu perlu kalian pertimbangkan ya, bagaimana naskah itu sudah dikaji atau belum ya. Kalau sudah dikaji, kalian bisa masuk enggak di situ ya, ke apa namanya, ke gap penelitiannya bisa masuk enggak di situ ya. Mungkin yang A membahas tentang apa namanya, analisis pedagogiknya, kalian bisa masuk ke hal filosofisnya seperti itu ya. Jadi harus diberikan dulu sebelum kalian masuk ke situ. Selanjutnya adalah isi ya. Isi tadi juga berkaitan dengan novelty sebetulnya. Isi juga berkaitan dengan panjang pendeknya suatu naskah ya. Ini berkaitan dengan waktu pengerjaan sebetulnya. Kalau kalian punya waktu yang cukup banyak, ya kalian cari naskah yang cukup tebal gitu ya. Tapi kalau memang sedikit ya cari naskah yang punya segmentasi sedikit supaya kalian punya waktu dalam mengerjakan. Kemudian skriptorium ya, di sini kalian juga harus mempertimbangkan skriptorium yang ingin kalian datangi ketika kalian mau kunjungan langsung dalam pemilihan naskah secara langsung ya. Ada di sini contohnya ada skriptorium Reksa Pustaka ya, saya contohkan. Oke. Kemudian yang terakhir ada judul, tadi ya berkaitan dengan novelty, karena judul itu belum tentu isinya sama. Sama-sama judulnya sama, isinya belum tentu sama ya. Itu harus diperhatikan. Baik, di sini juga saya akan contohkan melalui pencarian online ya. Di sini saya sudah membuat semacam program atau apa namanya, laman ya, laman digital yang isinya koleksi naskah digital di seluruh dunia ya bahkan ya. Ini saya buat sekitar tahun 2022. Ini bisa kalian gunakan untuk mencari naskah digital ya. Di sini ada banyak, ada dari Tripsi, manuskrip dari PPIM UIN Jakarta, dari Leiden, dari Yohanantara, dari British Library ya. Di sini banyak, bisa kalian pilih. Saya contohkan di Tripsi manuskrip dulu. Oke. Kalian klik saja, nanti kalian masuk ke menu manuskrip ya, yang hijau ini kalian masuk. Kemudian pilih country Indonesia. Oke, terus kita pilih city atau provinsinya. Biasanya saya pilih di Cirebon. Cirebon, oke. Koleksinya boleh, oke. Oke, nah di sini ya contoh-contohnya ya. Nah, kalian klik yang warna biru nih ya. Klik warna biru di sini artinya dia punya file naskah digitalnya ya. Kita coba klik. Oke. Ya, nanti akan keluar di sini, akan keluar data-datanya, metadatanya di sini ya. Ini deskripsinya. Jadi kalian sudah tidak susah-susah untuk mencatat deskripsi naskahnya ya, karena ini sudah ada penjelasannya, ada judul naskahnya, ada bahan naskahnya ya. Nah, ini bisa kalian baca melalui digital nih ya, melalui laptop kalian. Ini sangat jelas. Ini naskah tentang pengobatan ya, beraksara Arab Melayu ya, seperti itu. Ini contohnya ya. Ini baru deskripsi, kalian bisa pilih di
koleksi yang lain, masih sangat banyak. Oke, nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Oke, kita lanjut ke setelah penentuan korpus, kita akan masuk ke inventarisasi ya. Di sini inventarisasi adalah bagaimana kita memilih naskah atau mencatat judul-judul atau naskah yang sejenis ya melalui katalog online atau melalui katalog langsung di skriptorium tersebut ya. Ini ada beberapa katalog yang bisa kalian cek ya jika kalian sudah menemukan judul naskahnya. Baik. Oke, di sini saya mengambil contoh ya, sudah mengambil contoh judul serat suluk warni-warni di sini ya, serat suluk warni-warni. Nah, di sini saya tidak menemukan nih, setelah saya menginventarisasi tidak menemukan naskah yang sejenis, sehingga saya memutuskan bahwa serat suluk ini merupakan codex unicus ya, atau naskah tunggal gitu. Oke, lanjut. Setelah kita inventarisasi, selanjutnya adalah mendeskripsikan ya. Di sini deskripsikan apa itu bahan naskahnya, aksaranya, terus isinya secara umum, ada stempel K, ya gitu deskripsikan. Nanti saya juga akan berikan tabel deskripsi naskahnya yang merupakan langkah-langkah kodikologis ya. Oke, selanjutnya, di sini ini ada langkah-langkahnya tadi ya. Create text naskah tunggal ya, karena tadi saya menentukan naskah serat suluk itu sebagai naskah tunggal atau codex unicus, sehingga saya hanya menggunakan satu metode saja, karena tidak membandingkan dengan naskah yang lain. Oke, tadi inventarisasi naskah sudah, deskripsi naskah dan teks sudah. Nah, selanjutnya adalah transliterasi dan suntingan teks ya. Transliterasi yaitu mengalih aksarakan ya teks ke aksara sasaran. Aksara sasaran di sini tentu saja aksara Latin ya yang mudah dibaca ya. Setelah kita mentransliterasikan ya naskah atau aksara di aksara sumber ya. Dalam ini yang saya ambil adalah aksara Jawa ya, tadi yang saya contohkan di Dreamsea dia aksara Arapegon. Tapi di sini saya mencontohkan aksara Jawa ya. Jadi aksara Jawa kita transliterasikan ke aksara Latin. Nah, setelah semua ditransliterasi, kemudian kita melaksanakan suntingan teks. Nah, di sini poin utamanya adalah menyunting atau memperbaiki atau editing ya, atau mentahkik. Disinilah inti utama dari kajian naskah atau dalam metode penelitian filologi, karena kita memperbaiki nih kesalahan teks supaya kita dapat mudah menerjemahkannya ya. Oke, setelah kita selesai menyunting, terakhir adalah menerjemahkan atau mengalih bahasakan ke bahasa sasaran, yaitu bahasa Indonesia tentunya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini transliterasi dan suntingan ya. Dalam edisi naskah tunggal ada edisi diplomatik dan edisi standar. Ingat, kalau diplomatik itu kita tidak merubah apapun sebetulnya ya ketika mentransliterasi ya. Dan edisi standar kita membetulkan kesalahan-kesalahannya ya. Jadi diplomatik kita membetulkan, tapi kita memberikan catatan juga ya. Ini ada beberapa pendapat dari para tokoh, dari Romo Kuntoro dan Pak Stuart Owen Robson ya di sini, bahwa suntingan edisi kritis adalah sebuah naskah lebih banyak membantu membaca ya, karena edisi kritis itu akan memberikan pemahaman ya, jika terjadi kesalahan pembaca itu akan lebih mudah. Dan Romo Kuntoro juga memberikan pemahaman di sini bahwa ketika melaksanakan atau memperbaiki kesalahan itu perlu adanya sebuah catatan ya Pak, atau aparatus kritik, karena ini akan mempertahankan atau mengetahui bentuk asli dari tulisan atau teksnya sebelum kita sunting. Oke. Selanjutnya, nah di sini saya kasih contoh nih ya, bagaimana membuat tabel transliterasi secara diplomatik dan standar ya. Maksudnya transliterasi diplomatik adalah kita menuliskan apa adanya, bunyinya seperti apa ya, dengan menggunakan simbol yang khusus nih di sini kalau diplomatik ya. Ini Mongsa Wuruha ya.
Kalau ada weaknya ya dikasih H besar. Ini ada apa namanya? Jadi sebelum kita membuat ini ada tabel yang namanya tabel transliterasi. Jadi bagaimana H itu ke Latin, bagaimana Na itu ke Latin. Ya intinya bagaimana aksara Jawa itu ke Latin itu seperti apa. Nah, itu diplomatik. Kalau standar itu beda dengan diplomatik. Standar itu kita menuliskan sesuai dengan ejaan yang berlaku ya. Jadi tidak membuat kayak di sini nih ya, karena saya contohkan tandanya di sini kenapa N-nya itu besar karena di sini menggunakan aksara murda ya. Jadi makanya di sini besar. Tapi di sini enggak ya, di standar. Itu salah satu perbedaannya. Oke, nah dalam proses ini ya kita sudah sediakan kalian sebuah lab filologi di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Itu bisa kalian gunakan di jam kerja dalam proses mentransliterasi dan menerjemahkan ya. Di dalam proses penyuntingan ini kalian bisa menggunakan lab filologi untuk keperluan tersebut ya. Dengan izin ke bagian humas dulu dan mengambil kunci ya. Ini kakak tingkat kalian juga sudah melaksanakan itu semua ya di semester sebelumnya. Oke, dan untuk menyunting kita juga perlu memberikan pedoman suntingan dulu nih ya. Jadi ada tanda-tanda khusus bagaimana tanda ketika kita mengganti suatu kata, suatu huruf, suatu kalimat ya. Itu ada tandanya ya. Di sini ada pedomannya ya, sudah saya tulis di sini. Jadi ada kurung itu untuk menambahkan suatu huruf atau suatu kata ya. Kalau tanda kurung balok atau siku itu digunakan untuk mengurangi ya. Jadi ketika kita mengurangi, font yang kita kurangi dikasih tanda ini ya, dan seterusnya. Di sini contoh suntingan nih ya, seperti ini ya. Semisal nih di sini kata kandek itu perlu disunting. Kenapa? Jadi katakan itu perlu disunting karena K itu tidak sesuai dengan kaidah penulisan aksara Jawa atau bahasa Jawa ya. Di sini saya mencontohkan kata kandek. Kata kandek itu harusnya ditulis menggunakan G. Nah, artinya kata G ini digantikan atau mensubstitut ya, menggantikan fonem K di sini. Disunting K, kemudian jadinya setelah penyuntingan apa? Nah, kandek begini yang betul, artinya berhenti. Dikasih koordinatnya. Oh, di teks 2 pupuh apa ASM maksudnya Asmarandana atau Asmarodono ya. Bait ke-11 baris kedua. Jadi ada ini jelas di sini ya. Terus setelah itu kita memberikan penjelasan. Ya. Dalam kasus nomor 1 kata kandek ditulis dengan tanda kurung lancip ya di sini karena aksara K itu tidak sesuai dengan kamus bahasa Jawa. Ini contoh ya. Nanti kalau kalian menghadapi aksara Arab ya kalian menggunakan kamus Arab. Ya, kalau kalian menghadapi aksara Melayu ya kalian menggunakan kamus Melayu. Seperti itu contohnya. Selanjutnya setelah kita bersih dari kesalahan dari proses penyunting, selanjutnya kita akan menerjemahkan atau mengalih bahasakan. Ada beberapa bentuk terjemahan, ada harfiah, ada isi, ada bebas. Karena di sini bentuk naskahnya berupa tembang atau lagu atau puisi, maka digunakan terjemahan bebas sebetulnya ya. Harfiah dan isi juga. Ya, saling melengkapi di sini. Ini contoh terjemahannya. Baik, untuk penyuntingan naskah sampai terjemahan ya, untuk materi selanjutnya kita akan dilakukan di kelas karena kalian akan menganalisis dan mempresentasikan secara mandiri ya, menggunakan pendekatan interdisipliner. Ya ingat, karena naskah itu sangat bermacam-macam isinya ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan teori yang digunakan untuk menguliti atau mengupas isi dari naskah. Gitu. Baik. Ya, terima kasih sudah hadir secara online di mata kuliah kajian naskah Nusantara. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.